Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan orang tua, guru, dan senior-senior kami semua, teristimewa Jenderal Riamizat Riyakudu, beserta narasumber lainnya, host kita, moderator kita. Saya teringat waktu saya SD, Ba'da Asyar saya masih ingat. Kalimat almarhum ayah saya. Karena kebetulan ayah saya itu dulunya komandan Banser di daerah Brebes, Jawa Tengah. Walaupun anaknya agak dibenci sama orang Banser begitu. Tapi ayah saya itu komandan Banser dulu. Dia pernah katakan, dia panggil saya Rif. Rif, kamu nyantri di pesantren, kalau besar jadilah abri. Karena ulama yang berjiwa abri dan abri yang berjiwa ulama yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini. Itu saya ingat kalimat itu. Seiring perjalanan bangsa, kemudian saya merenung sampai saat ini. Ternyata kalimat itu terjawab ya pada masa pemerintah sekarang. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri, pasca reformasi 98, indikasi kebangkitan komunis, indikasi kebangkitan neo-PKI terus menanjak. Dari mulai upaya penghapusan TAP MPR nomor 25 tahun 66. Kemudian materi sejarah lewat kurikulum tentang PKI dihilangkan, termasuk peristiwa 48 dan Gestapo. Kemudian peniadaan film G30 SPKI, peniadaan litsus calon anggota TNI dan Polri dan pegawai negeri sipil. Kemudian muncul LSM liberal dan komprador yang mulai melakukan kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Kemudian mengeluarkan seruan, mengeluarkan ide untuk penghapusan kolom agama dalam KTP. Kemudian mereka melakukan seminar-seminar, workshop untuk membangkitkan semangat perjuangan komunis. Kemudian muncul lagi istilah revolusi mental, muncul lagi desakan minta maaf kepada PKI, muncul lagi kalimat-kalimat yang dulu pernah muncul, termasuk kalimat kardun. Kardun? Iya, kardun itu. Karena dulu muncul juga itu kalau kita baca sejarah. Kemudian semakin jadi dan nampak yang sangat kita rasakan itu adalah pembelokan sejarah bangsa. Sesuatu yang baru menjadi embrio dan masih menjadi perdebatan. Kemudian dikukuhkan dalam sejarah bangsa lewat kepres bahwa Pancasila lahir 1 Juni. Iya. Ini pembelokan sejarah yang berakibat pembodohan anak bangsa. Kemudian muncul lagi pejabat yang tidak percaya dengan akhirat. Muncul lagi pejabat yang mengatakan agama musuh terbesar Pancasila. Dan yang paling sangat mencolok mata adalah munculnya gagasan merubah Pancasila lewat undang-undang dalam merancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Yang nyata di situ ingin merubah ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi pondasi Pancasila dan bangsa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Di situ pula mereka ingin meringkas Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila. Ini sebuah tindakan yang luar biasa. Yang seharusnya pemerintah tegas terhadap siapa inisiatornya. Maka saya usulkan salah satu rekomendasi hari ini. Mendesak agar inisiatornya tetap harus diusut. Supaya apa? Tidak ada lagi siapapun, kelompok manapun yang berani-berani ingin merubah Pancasila. Jadikan pelajaran. Makin konkret apa yang kemudian muncul lagi di LC kemarin. Kita lihat dia mengatakan
PK itu imajinasi. Kita lihat kok kemarin. Kalau imajinasi berarti gak pernah ada dong. Ayah saya pindah rumah, pindah kampung karena dikejar-kejar PKI dulu. Ribuan ulama, ribuan tentara dibunuh. Bahkan jenderal dibunuh kok bilang imajinasi. Kan gak bisa ini. Ada lagi yang mengatakan di LC kemarin. Ideologinya PKI Pancasila. Gendengnya luar biasa itu. Dan yang paling menjadi jawaban pertanyaan dari nasihat ayah saya adalah kejadian di Kalibata. Terlepas apapun persoalannya, tapi bagi saya melihat jenderal diperlakukan tidak sopan, tidak etika oleh bawahannya, itu menyakitkan bagi saya. Tidak izin. Apa yang demo sebelah itu izin juga? Harusnya lebih terdeteksi kenapa dia pakai angkot dari presiden. Silakan. Dan setelah itu kita bikin rekonsiliasi nasional. Jangan bikin dulu rekonsiliasi kalau dia belum mengatakan saya siap mundur. Lekat dari panitia rekonsiliasinya nggak jadi masalah. Itu harapan saya. Harapan. Sekali lagi harapan. Tolong media, ini harapan saya. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini, segeralah Pak Jokowi mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia dan bentuk rekonsiliasi nasional untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.